Laporan ini untuk Bapak Sirajuddin Aslam yang sudah menjadi tersangka atas laporan saya. Saya mendapatkan Jadi hari ini saya sama Mbak Marisha ingin menanyakan perkembangan laporan polisi yang dibuat Mbak Marisha. Kaitannya adalah kaitan terkait masalah penipuan penggelapan. Jadi Mbak Marisha ini melaporkan seseorang yang bernama SNA, ya kan? Kaitannya adalah penipuan penggelapan menggunakan cek kosong terkait tambang yang dikelola Mbak Marisha yang dibeli oleh orang tersebut dengan menggunakan cek kosong. Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, hari ini kita mengecek siapa JPU-nya. Ya, kita juga mendorong agar penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini. Jika memang ada kekurangan-kekurangan terhadap berkas perkara, biar bisa dituntaskan. Itu sih dari saya. Jadi di sini saya laporan ini untuk Bapak Sirajuddin Aslam yang sudah menjadi tersangka atas laporan saya. Saya mengalami kerugian 1,4 miliar. Total kerugian harusnya 3,5 miliar, tapi kita sudah kesepakatan, dia sudah memberikan saya cek, ternyata ceknya itu kosong. Dia harus bertanggung jawab total 1,4 miliar dan sekarang juga belum diselesaikan gitu. Statusnya saat ini sudah jadi tersangka dan tinggal kita pelimpahan ke kejaksaan. Tambangnya di mana? Di Konsel, Konewa Selatan. Itu udah berjalan, tambang itu udah berjalan, atau ini transaksi penjual belian gimana? Iya, transaksi jual beli, dia beli tambang saya. Dia beli tambang saya namun dia belum bayar. Gitu. Saya terima kasih juga untuk Polres Selatan yang telah menerima laporan saya dan menanggapi dengan cepat laporan saya. Dan semoga setelah ini pihak kejaksaan juga membantu laporan saya ini. Gitu. Apa dilaporin Pak? Baru-baru ini. Ya, artinya kita mengapresiasi langkah cepat Polri dengan menetapkan tersangka dan sudah mengirimkan berkas. Jadi mudah-mudahan tersangka ya tetap kita buka peluang untuk berdamai dengan kita untuk mengembalikan kerugian dari Mbak Marisha. Tapi kalau memang tidak bisa ya perkara lanjut aja sampai ke Ya, persidangan. total kerugian sebenarnya itu udah 3 miliar lebih yang harusnya. Tapi sudah ada kesepakatan 1,5 miliar, dikurangin lagi 1,4 miliar dan dia sudah memberikan saya cek tunai, namun ceknya itu kosong. Tapi sampai sekarang kenapa tidak ada itikat baiknya? Artinya masih mengharapkan ada perdamaian, ada pembayaran. Ya, kembali kan namanya ini kerugiannya material, kaitannya dengan uang ya. Harapan kita ya adalah uang itu kan dibayarkan. Ini kan masalahnya adalah haknya Mbak Ica. Ya, begitu ya. Tapi karena hak tersebut tidak dilaksanakan ya kita buat laporan polisi karena jelas cek kosong itu penipuan, ya. Kira-kira begitu. Ada lagi Mbak Ica? Udah itu aja. Kalau kerugian pasti ada dong kerugian karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Dan saya juga udah konfirmasi, langsung saya WA orang yang mengatakan seolah-olah itu saya gitu. Saya tanya ada masalah apa sama saya gitu. Dia bilang itu statusnya bukan untuk saya. Dan karena saya merasa kerugiannya terus-terus menerus di Instagram saya terus dihujat. Saya kan pernah memposting juga, saya ada di Kenjiro jam 4 sampai jam 8. Kalau memang Anda yang berurusan sama saya merasa tidak ada masalah sama kalian ya. Sama orang-orang itu yang membuat status itu ke saya tidak pernah ada masalah. Saya juga tidak pernah mengikut dan mengusik-ngusik kasusnya dia. Tiba-tiba seolah-olah ada status yang seolah-olah itu saya, kenapa kok ngerasa ya karena kan orang-orang jadi datang semua ke Instagram saya berkomentar buruk-buruk, ya kan? Saya merasa dirugikan dong. Setelah itu saya chat, katanya itu bukan saya.
Saya sempat WhatsApp ya, katanya itu bukan saya. Dan untuk para netizen, saya tulis status, kalau memang ada masalah sama saya atau siapapun orang itu yang bermasalah sama saya tunggu. Saya di Kenjiro, alamatnya saya udah kasih, dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini. Nggak ada yang kelihatan kan? Tapi sempat ada mungkin kerugian atau bahkan pemutusan kerja, bahkan endorse yang turun gitu berkaitan dengan story. Nggak ada pemutusan kerja, orang saya kerja sendiri kok. Udah. Oke ya. Ini Atau tadi ada dampak yang lainnya? Dampak yang lain? Nggak ada dampak yang lain. ini tadi yang terkait tadi nih ya, biar biar clear. Bahwa kita datang ke Polres lah 30 September 2024 statusnya sudah jadi tersangka ya Bapak Sirajuddin Aslan. Oke. Mas Sirajuddin itu sekarang tinggal di mana? Saya kurang tahu. Ya keberadaannya berpindah-pindah lah dia, tapi di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta, tapi kadang di Kalimantan, kadang di mana. Oke, itu dulu ya. Thank you. Ada mungkin ada Ya, udah. Oh ya, thank you. Gimana? mungkin ada netizen kan banyak Nyerang kakak. menyerang kakak. Mungkin kakak Maksudnya kok saya yang kata maaf? maksudnya dari netizen kan banyak ini harusnya gini Pemahaman. tanpa pemahaman. Ya udah, yang penting kan saya sudah buktikan kalau saya juga di sini telah WhatsApp orang yang mungkin bisa dibilang katanya itu statusnya buat saya. Kata orang tersebut itu statusnya bukan buat saya ya. Nah setelah itu kedua saya juga udah bikin status, saya ada di Kenjiro saat itu. Kalau memang ada masalah sama saya datang aja, nggak usah pakai status-status, kan nggak datang. Tapi maaf ada kata-kata mungkin garis bawah ada kata-kata netizen yang nanya soal lonte-lonte satu itu kakak benar gitu. Ada yang sempat kayak gitu gak sih netizen? Lo banyak kan jadi seperti itu. Jadi status itu jadi menggiring seolah-olah. Kalau misalkan mau menggiring, kalau mau menuduh itu kalau memang nggak ada bukti, nggak ada masalah. Jadi Coba aja cari bukti. Tanggapan yang kakak DF itu dia bilang bukan untuk kakak. Lo ya saya WhatsApp, Oh, saya WhatsApp. bukan untuk dia. Bukan untuk kakak. saya. Jawaban dia. Jawabannya bukan untuk saya. Sejauh ini kakak tidak untuk minta maaf klarifikasi bahwa itu bukan kakak dari dia. Ya dia kan tidak nyebut nama. Saya kan mau make sure dong, karena kan netizen semuanya pada bertanya ke saya. Ya, saya pastikan ini maksudnya apa, buat siapa. Tapi ada bangga nih soal memberitakan kajian dan takut itu ada di belakang dan pada- Aduh, ini juga kemarin saya sudah klarifikasi di Instagram saya ya. Dikait-kaitkan seolah-olah saya ada di belakang Loli Fadel. Saya tidak pernah bertemu Loli sekalipun, saya tidak pernah bertemu Fadel sekalipun, saya tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Loli sama Fadel sekalipun, saya tidak pernah. Dan juga kemarin ada Rasman juga hubungin saya, mungkin seolah-olah kayak saya nih lagi berseteru sama pihak lawannya, terus dia mau kubu-kubuan. Enggak, saya sibuk, saya juga punya urusan gitu. Jadi nggak ada saya mau senggol-senggol orang, kecuali memang kan kalau memang orang berperkara, saya juga lihat dulu perkaranya seperti apa, dia benar apa enggak, kan seperti itu. Tapi apakah ada kaitannya dengan peristiwa dari kayu dari sisi yang dengan Ya itu biar netizen aja menilai-nilai sendiri. Kalau memang berpikiran disentil-sentil seolah-olah saya ternyata di belakangnya Jessica, bukan di belakang, itu kan namanya klien ya. Klien begitu dia meminta perlindungan hukum, kan kita baca dulu, kita pelajari dulu kasusnya seperti apa, pembenarannya seperti apa, kita baca dulu, kita lihat dulu barang bukti seperti apa gitu. Kak, buat para netizen yang sudah nyerang, salah sangka, salah tepat juga gimana tanggapannya itu supaya lebih bijak lah untuk menilai sebuah komentar kayak gitu Kak. Ya untuk para netizen lah lebih bijak lah untuk menilai-nilai saya ini recordnya seperti apa, orang dihujat tanpa melihat gitu. Emang saya buat salah apa sama kalian? Saya pernah buat apa ya, hal yang negatif apa di Indonesia ini gitu, seolah-olah apa yang orang bilang langsung aja geruduk gitu, sedangkan ketikan Anda itu semua walaupun tidak saya nggak mungkin kan menanggapi semua orang karena saya juga punya urusan, tapi kan ketikan Anda ini, hujatan Anda ini, apalagi orang-orang ini sekarang jadi banyak yang ikut-ikutan. Saya aja nggak kenal sama kalian gitu loh, saya nggak kenal sama kalian, saya tidak pernah ada masalah sama kalian. Masalah saya dari dulu saya bantu orang, terus ternyata
pihak lawan pasti ada reaksi, terus saya dilawan-lawan, saya dijatuh-jatuhkan, ya itu aja. Tapi kan saya tidak pernah ada perbuatan negatif yang apa ya, yang viral yang terjadi yang saya lakukan gitu. Nah, tadi menarik ketika Pak Rasman mengajak Aicha untuk berkumpul ke dia, itu kapan? Oh enggak, jadi Rasman kemarin telepon saya. Jadi kan viral nih di TikTok, katanya saya ada kaitannya sama Loli sama Fadel. Demi Allah, saya tidak pernah bertemu dengan Loli, Fadel, hubungan apapun itu saya tidak pernah. Terus saya tidak ada kaitannya sama sekali, katanya saya di belakangnya Loli lah, Fadel lah. Saya nggak tahu nih kenapa ini orang semua menggiring-giring kayak seolah-olah nih saya salah gitu. Sedangkan recordnya emang saya pernah berbuat viral apa yang negatif buat negara ini gitu. Jadi kayak kok buruk banget kalian mengimagekan saya. Kalau dibilang langsung percaya, mana buktinya? Orang bilang begini, orang bilang begini, ya lu kan katanya begini, mana buktinya? Orang saya juga bisa bilang, saya juga bisa fitnah semua orang. Bisa kok, tapi kan itu dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Tapi kalau misalkan mau bilang A, B, C, D, lu aja, gua aja gak kenal lu. Gitu, tapi kalau misalkan kaitannya yang waktu saya dituduh itu, saya hubungi langsung orangnya dan dia jawab, itu status bukan buat saya. Nah, sejauh ini ada langkah pula itu kepada netizen yang sudah membuat kakak sakit hati dengan membaikkan Kita lihat nanti. Tapi yang pasti saya gak akan diam. Oke. Tahu kan? Aicha mengenai ini kan punya itu bagus Jody yang bilang apa lepas dari penjara itu gimana cara kita? Ya, itu kan semuanya juga ya menurut saya takdir ya. Jody saya kenal dari dulu kan. Dari kita kumpul-kumpul bareng, saya tahu Jody. Kita juga deket, kadang Jody pun lebaran, Kak Ica, ada kali nih buat lebaran gitu-gitu. Kita memang udah sedekat itu. Saya juga tahu Jody juga sayang sama Vanessa sama Bibi. Dia tidak ingin lah kehilangan seperti ini. Namun ya kita juga nggak tahu ya ini kelalaian atau seperti apa. Tapi kan kelalaian dia sudah dia jawab, dia sudah pertanggungjawabkan dengan adanya kemarin dia sudah dia juga tidak menyangkal, dia juga tidak ada pembelaan, dia sudah mengaku dia salah, akhirnya dia sudah menebus dengan dia di dalam berapa tahun ya, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Ya udah intinya saya mengerti dari pihak keluarga juga pastinya pasti ada rasa dongkol gitu ya. Tapi dari pihak Jody, saya menjelaskan dari pihak Jodinya ya dia mau gimana lagi gitu. Jadi sebut update konten di pemakaman Vanessa di makam. Iya itu pun ada pro kontra ya. Setiap kita lakukan apapun pasti pro kontra. Pro kontranya mengupdate seolah-olah nanti ngapain diupdate, tidak mau update nanti netizen nggak tahu. Sedangkan kasus ini viral. Jadi kalau emang udah terlanjur viral kan mau nggak mau ya kita harus update apa yang kita sudah lakukan. Karena kalau nggak diupdate nanti digiring lagi seolah-olah begini gitu. Cuma kalau kemarin saya baca dan saya teliti, maksudnya ini kan ada kedua belah pihak keluarga yang dirugikan. Jangan minta maaf sama satu keluarga aja. Tapi Saran saya. Anaknya 2,5 tahun tapi kalau galak. Saya nggak mau komentar apapun. Enggak. Tapi kalau misalkan Mayang, akhirnya Mayang malah kayak ikhlas aja gitu karena kayak di pembelajaran buat Jody. Nah, mungkin kakak itu gimana kan? Jadi netizen sekarang pada banding-banding ini Mayang sama Puji beda respon gitu mengenai Jody yang Nah nanti netizen bisa menilai sendiri lah. Ya, nanti saya salah jawab, kena lagi saya. balik kamu sendiri gimana? Apakah memang masih dekat sama Puji atau segala macam? Gitu? Kan Mas sudah tahu jawabannya. Karena memang nggak mengenai itu. Gimana, Kak? Enggak lah. Sekarang netizen malah pada lagi ngebagus-bagusin Mayang, kamu mungkin ada tanggapan nggak kayak? Tapi memang akhirnya ya, saya tidak pernah ada maksud untuk menghubungi langsung Pak Dodi ya. Pak Dodi memang beberapa kali dari zaman saya ya netizen taunya bersiteru lah sama keluarga F. Akhirnya Pak Dodi kan hubungin saya. Ica kamu ada masalah ya sama keluarga sana? Nggak ada masalah, saya jawab gitu. Tapi semenjak itu kan dia mencoba menghubungi baik-baik. Tapi so far Mayang, Kak Ica, aku mau ketemu sama Gala, terakhir kali Gala ulang tahun. Terus boleh nggak melalui Kak Ica? Waduh, jangan lewat aku lah, aku kasih nomor pengacaranya. Ya sebenarnya kan kasihan juga dari dia ya.
Terus aku kasih nomor pengacaranya, hubungin aja pengacaranya, nggak enak, Kak Ica boleh nggak hubungin dulu pengacaranya. Saya lihat sih anaknya sopan ya, karena kan saya nggak pernah deket sama Mayang ya, itu yang saya ketahui. Terus sekarang situasi jadi kayak terbalik Kak, mungkin jadi kayak sekarang netizen pada muji-muji Mayang gitu ketimbang Ya pokoknya saya bilang kan waktunya akan bicara. Terima kasih. Ke siapa namanya? Tadi kakak telepon dia kan? Ya, kirim ke dia ya. Saya coba konfirmasi. Bentar ya guys ya. Mana? Sama. Dari Kak Kezia, salam. Tapi minta nomor teleponnya kirim ke dia aja. Iya. Diomelin saya sama produser saya. Ya bukan. Selamat siang. Ditujukan kepada personil Mapolres Metro Jakarta Selatan dan berikut Pam Unras di depan Mapolres, Sat Narkoba, Satreskrim dan Indokam dan Polsek Kebayoran Baru agar melaksanakan. Mohon izin sekali lagi ditujukan kepada personil yang terlibat Pam Unras depan Mapolres agar melaksanakan